is special perform Trewo Music dan Serpon Ergo Project Remix. This is special perform Trewo Music dan Serpon Ergo Project Remix. Halo teman-teman semuanya, akhirnya jumpa lagi hari ini kita di channel YouTube kita. Kita jumpa lagi di sini. Kita hari ini akan mereview sebuah mixer yang sangat spektakuler yang di kalangan masyarakat sudah banyak yang menggunakan. Kalangan masyarakat sound system khususnya sudah banyak sekali yang menggunakan. Salah satunya adalah dari produk mixer Behringer X32. Itu ya teman-teman ya. Dan yang hari ini saya akan review adalah seri dari Behringer X32 Producer. Nah, teman-teman tadi sudah melihat bagaimanakah saya meng-EQ di dalam Behringer X32. Karena ini adalah mesin sistem mixer digital seperti itu teman-teman. Jadi tentunya sudah barang tentu beda dengan mixer analog cara-caranya, tapi secara konsep, secara kegunaan sama. Nah, jadi bedanya yang pasti adalah cara mengoperasikan dan cara menggunakan. Nah, itu tapi kalau untuk fungsi kurang lebih adalah sama dengan sistem-sistem model analog. Yang jelas kesimpulannya di dalam mixer digital itu lebih dipersimpel, lebih dipersempit cara-caranya menggunakan. Jadi kalau contohnya kita dulu di analog kita harus menggunakan contohnya noise gate. Nah, itu yang paling sering teman-teman gunakan, atau kompresor limiter, atau menggunakan reverb. Nah, yang lebih dari satu reverb, lebih dari satu suara, itu salah satunya kita harus menggunakan minimal mungkin kalau pengen 2 suara 2 rak reverb eksternal. Tapi kalau di mixer digital itu sudah ada bawaan sampai dengan 4 reverb yang kita bisa manfaatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi 4 reverb tersebut bisa kita jalankan secara berbarengan. Ya, kalau seumpamanya kita harus menggunakan rak, contohnya efek 1 kita rak atas, efek 2 rak bawah, otomatis kita harus menggunakan kabel sudah lebih dari 8 kabel kalau menggunakan stereo. Kalau mono mungkin 4 kabel sudah cukup. Nah, jadi memang lebih dipermudah, lebih dipersimpel. Cuma bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan, itu nanti akan lebih merasakan beda. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ulas teman-teman ya dari Behringer X32 Producer. Nah, oke teman-teman ya. Kalau jadi ambil no, Dev situ atau Dev? Iya. Jika no Gus, langsung. Bawakan stos anu nih sang komen. Oke, sekarang yang saya akan mereview teman-teman ya di Behringer X32 Producer. Artinya teman-teman, di semua mixer Behringer yang ada tulisannya X32 itu artinya kita bisa input sampai 32 channel. Nah, cuma apa Mas? Kalau yang membedakan contohnya di producer di sini, coba lihat teman-teman. Di sini kenapa ada cuma ada channel inputnya cuma 16. Ya kan, teman-teman lihat di sini ada cuma 16 input. Jadi nanti bagaimana cara saya menggunakan yang menjadi 32. Nah, ini teman-teman. Makanya kenapa mungkin teman-teman yang pemula khususnya itu nanti kenapa ini cuma 16. Nanti kalau semuanya teman-teman mau menggunakan sampai dengan 32 channel, itu teman-teman tinggal membelikan
eksternalnya. Jadi nanti dari tipe dari Behringer itu nanti ada S32 salah satunya. Kalau di Midas itu DL32 itu nanti bisa kita gunakan, atau bisa disebut adalah kalau dulu adalah kita menggunakan snack kabel analog, kalau ini adalah snack kabel digital. Jadi nanti kabelnya cuma satu kecil, kabel LAN. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Seperti yang saya gunakan ini adalah kabel LAN Cat 6. Nah, nanti kalau Cat 6 teman-teman bisa panjangkan kurang lebih 70 meter tanpa putus, 70 meter. Jadi nanti dengan adanya kabel LAN nanti jalannya simpel seperti ini kecil, teman-teman tidak perlu mengangkat kabel snack analog yang segede itu. Nah, sudah langsung nanti terkoneksi dengan mixernya 32 channel. Seperti itu. Lewat tuh, Gus. Ini ya teman-teman ya. Ini 32 channel input. Tapi kalau yang seri produser, ini sudah bawaannya, ini ada analognya. Analog. Ada inputnya, ini ada 16 channel. Ada 16 channel input. Terus auxnya ini aux in ya, teman-teman ya. Aux in ada 1 2 3 4 5 6 aux in di sini. Yang 6 ini yang RCA, aux input RCA. Jadi ini aux input. Terus kalau ini teman-teman, ini aux output. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan juga aux output. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan channel-channel di sini. Terus ini buat monitor ya teman-teman ya. Nah, ini buat monitor teman-teman. Kalau yang ini nanti juga buat monitor. Nanti teman-teman bisa menggunakan, salah satunya adalah pot-pot di sini teman-teman ya, untuk headset ataupun digunakan untuk yang lain. Terus outputnya teman-teman di sini yang saya lihat, teman-teman lihat juga ada outputnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan di sini ada main left, main right. Jadi 78 di sini maksudnya teman-teman bisa digunakan output sampai dengan 8 kalau seumpamanya di setting di bus, atau kalau main L, R juga di main left, main right di sini teman-teman. Jadi kalau pengen main left kita tinggal masukkan ke channel nomor 7 seperti itu. Terus kalau di sini teman-teman ini adalah sound card 32 channel USB audio interface. Fungsinya buat apa? Buat kita record multitrack, bisa sampai dengan 23 channel. Jadi kalau multitrack kita tinggal, ini salah satunya contohnya ini saya sudah menggunakan interface-nya, input dan juga outputnya saya sudah setting di komputer saya. Kalau internet di sini fungsinya untuk remote ya teman-teman. Ini adalah remote yang digunakan nanti untuk kita meremote menggunakan Android atau menggunakan PC. Kalau menggunakan PC kita tinggal direct ke PC. Contohnya ini. Ini sudah saya direct ke PC saya. Kalau sama teman-teman nanti menggunakan router, nah tinggal dimasukkan router, nanti bisa di remote dari Android atau iPhone. Nanti kalau untuk input in out ini untuk MIDI nanti bisa digunakan teman-teman untuk keyboard ya khususnya, nanti untuk membuat sampel musik dan lain-lain. Kalau Ultranet di sini adalah fungsinya untuk personal monitoring teman-teman. AES A dan B fungsinya nanti teman-teman digunakan untuk kabel snack digital tadi, atau menggunakan tambahan input. Bisa menggunakan seri S32 dari Behringer teman-teman. Jadi nanti bisa dikonekkan lewat sini. Lah, jadi nanti teman-teman kalau seumpamanya nanti kurang channelnya, contohnya punyanya hanya produser, digunakan untuk rekaman mungkin cukup teman-teman, atau rekaman apalagi cuma akustik, saya kira ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman nanti harus menggunakan di konser dangdut khususnya, biasanya kurang dari 16 channel. Mungkin kalau sholawat masih bisa 16 channel. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan kabel snack digital dari Behringer. Nah, nanti kalau semuanya kurang, teman-teman tinggal membelikan kabel snack digitalnya. Nah, itu lebih mudahnya di digital sebutannya. Soalnya teman-teman mungkin kalau pemula nanti agak bingung kenapa bedanya apa yang Behringer X32 biasa sama yang produser sama yang seri ini, karena serinya ini banyak teman-teman ya. Nanti jadi kita bisa memanfaatkan AES di sini yang A dan B untuk menambahkan channelnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan ulas apa saja nanti fasilitas daripada mixer Behringer yang X32 di sini teman-teman. Nanti silahkan nanti kalau mau tanya-tanya untuk harga juga bisa nanti kita kasih lihat. Yang jelas ini adalah saya menjelaskan daripada apa saja yang fitur yang ada di X32 produser ini teman-teman. Oke ya, sekarang coba mari kita ulas teman-teman. Wis mangga Dev, Gus. Gus, vape.
Devi, aku sih budal. Oke ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai dulu. Oke ya, saya juga akan menunjukkan. Coba lihat teman-teman di komputer saya. Ini sudah saya hubungkan menggunakan remote tadi ya. Jadi ini komputer saya sudah sama dengan yang ada di hadapan saya. Jadi bedanya ini versi digitalnya yang ada di monitor. Kalau ini adalah yang versi digitalnya. Versi digital yang di hardware-nya aslinya. Kalau di sini di software-nya. Nah, bedanya apa teman-teman? Sama saja. Jadi artinya apapun yang kita lakukan di sini, prosesor yang ada di dalam sini nanti bekerja sama dengan software yang ada di sini. Jadi ini virtual software-nya yang kita bisa men-setting melalui komputer. Jadi sama saja. Terus Behringer X32 Producer ini memiliki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ada 17 motor fader. Jadi ini fadernya menggunakan motor. Contohnya apa teman-teman ya? Jadi ini kalau motor ini bisa kita dorong contohnya. Nah, dia nanti akan kembali lagi seperti ini. Jadi ini adalah motor fader. Nah, yang bagian panel sini nanti teman-teman bisa digunakan 1 sampai dengan 8 fader, bisa digunakan untuk menyeting input channel. Contohnya ini ketika kita pencet berarti input 1 sampai 8. Ini input 1. Coba dilihat di mixer saya yang ada di komputer ya. Waduh, pencet bro. Nah oke ya teman-teman ya, sorry ini ternyata kurang masuk kabel powernya. Saya nyalakan lagi ya komputernya ya. Oke ya, saya pelajari dulu ada yang di sini sama nunggu komputernya nyala. Kalau ini kita pencet berarti ini 1 sampai 8. Berarti ini channel 1 2 3 4 5 6 7 8. Contohnya ini saya satu tak buat gini 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini channel 1 sampai 8. Kalau kita pencet di sini, oke ya, ini lembar kerja yang kedua. Nah, ini adalah tab lembar kerja yang kedua. Lembar kerja yang kedua ini 9 sampai 16. 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke ya. Ini channel 1 sampai 8, ini 16. Nah, terus ini 17 sampai 24. Coba lihat teman-teman ya, 17 sampai 24 di sini. Ini 17 sampai 24, ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Nah, oke teman-teman ya, 1 sampai 8, 1 16, 17 sampai 24. Jadi ini motor. Jadi ini adalah lembar kerja. Jadi sebenarnya fader ini fungsinya umum, mau digunakan untuk apa? Itu di sistem digital semuanya seperti itu ya. Jadi mau digunakan untuk apa? Yang jelas lembar kerja di sini adalah digunakan untuk input. Kalau lembar kerja yang di sini digunakan untuk output, ibaratnya seperti itu aja ya. Jadi enaknya ngomong seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi. Tak kembalikan lagi ya. Oke ya, saya flatkan lagi setiap channel. Oke, ini 25 sampai dengan 23. Kalau semuanya kita nanti menggunakan tambahan input channel menggunakan S32, teman-teman bisa manfaatkan 1724 dan juga 25 sampai dengan 32. Semuanya nanti bisa berfungsi. Terus kalau di sini adalah aux input. Nah, aux input dan juga 1 sampai dengan USB rack. Nah, nanti bisa kita lihat di ini ya, nanti softwarenya X-Edit. Nah, X32 Edit. Oke, saya buka, saya nyalakan, saya konekkan. Nah, ini teman-teman ya, ini di mixer versi desktop saya di komputer. Jadi nanti kalau kita mendorong fader, oke ya, kita mendorong fader 1 ya, coba lihat di komputer. Fader saya dorong dia akan naik. Oke. Fader kedua saya dorong akan naik. Ini channel 1, channel 2. Channel 3 saya dorong dia akan naik. Saya kembalikan lagi. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi cara menggunakannya sangat mudah, bisa kita dilihat di virtual di sini. Ini sudah jelas ya. Ada yang pertama tadi yang belum saya jelaskan, aux in. Aux in contohnya nanti kalau dengan di PC saya menggunakan aux in. Aux in saya ada di sini. Aux effect. Nah, jadi ini aux 1 sudah saya link ya. Aux 1, aux 2, aux 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada aux. Ada aux sampai dengan aux-nya sampai dengan 8 aux selesai. Terus
efek return. Nah, ini efek return teman-teman ya. Efek return tempatnya di sini, lembar kerjanya. Jadi ini efek input. Oke ya. Jadi kalau tadi kita lembar kerjanya di sini, ini tadi adalah aux input yang sebelah sini, aux input 1 sampai dengan 6. 1 sampai dengan 6 ini aux input 6. Nah, ini ya, aux input 1 sampai dengan 6. Kalau 78 ini sudah USB LR. Jadi nanti USB di sini. USB di sini LR lewat sini teman-teman ya. Jadi USB di sini lewat sini. Jadi kalau teman-teman ngeplay flash disk di sini nanti pakai fadernya yang ini. Oke ya, di sini terdeteksi USB LR. Oke, terus ini efek return kita klik itu yang keluar berarti yang ini. Fader saya di sini. Ini adalah efek 1L, efek 1R. Jadi ini efek return LR semua ya. Ini main link semua. Ini sudah di link LR semua. Jadi nanti tergantung teman-teman nyetingnya gimana juga bisa. Jadi ini efek 1, 2, 3, 4 efek input. Oke ya, efek return, efek input. Terus di sini bass ya. Ini bass 1 sampai 8. Jadi atau auxiliary, pembagian auxiliary. Ini bass 1 sampai 8. Jadi ini ada bass 1 sampai 8 itu bass input. Di sini. Oke ya, bass 1 sampai dengan 8. 8 di sini. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan juga dari bass input 8, bass master. Terus nanti bass 1, bass 9 sampai 16 di sini. Bass 1 sampai 16 berarti yang ini ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini yang nomor 13 sampai 16 digunakan, yang ini digunakan untuk bass 13, bass sen 13 digunakan untuk efek 1 sampai dengan 4. Efek 1 sampai dengan 4. Jadi nanti efek input yang mono itu nanti di sini, efek 1 sampai dengan 4. Menggunakan ini bass 9 sampai dengan 16. Oke. Teman-teman ya, terus sekarang yang sebelah sini fader. Oke, saya kembalikan lagi ini ke channel 1. Kalau yang di sini teman-teman, yang ini send fader. Jadi nanti kita bisa manfaatkan kalau kita pengen fader kita dorong mengubah format. Yang pertama adalah yang di sini adalah group. Ini DCA group. Jadi teman-teman nanti bisa mixing DCA group lewat sini. Jadi di sini teman-teman ada 1 sampai 8 ya. Di layar di sini juga ada. Oke ya, sekarang saya masuk ke home. Ini DCA grupnya di bawah ini 1 sampai 8. Ya, ini tidak touchscreen ya. Jadi nanti pencetannya lewat sini. Ini 1 sampai 8. Ini DCA group. Jadi nanti kita bisa tinggal memilih DCA mana yang kita mau aktifkan di channel, setiap channel. Jadi nanti bisa kita mixing lebih mudah. Kalau contohnya nanti drum ketipung seperti itu biasanya yang teman-teman jadikan grup. Terus bass 1 sampai 8 di sini. Jadi ini bass output. Oke ya. Jadi ini bass output 1 sampai 8. Nanti fungsi, jadi teman-teman bisa nanti fungsikan contohnya untuk kontrol panggung dan lain-lain. Bass 1 sampai dengan 8. Bass 9 sampai dengan 16 ini yang 13, 14, 15, 16 ini adalah buat send effect. Jadi ini yang mengirim ke efek yang ada di Behringer X32. Ini metric, mensi, ini juga ada, teman-teman nanti bisa manfaatkan juga. Oke, saya kembali ke bass 1 dulu ya. Ini nanti kita mau manfaatkan bass 1 sampai 8 dulu. Terus main LR-nya di sini teman-teman ya. Ini main LR. Jadi kalau kita klik select, nah, kita select di sini nanti ini main LR ya. Di sini ada tulisannya. Jadi setiap nanti kita mengeklik mana yang kita select, mana yang kita pilih, nanti akan keluar di sini LR. Oke, sekarang kita LR di sini ada EQ juga, bisa kita EQ, bisa kita send juga ke aux 1 sampai dengan 6. Tergantung nanti teman-teman mainnya gimana, pokoknya enak pokoknya. Jadi efek aux 1 sampai dengan 6 juga bisa kita jadikan main LR nanti menjadi mono. Oke, ini main LR di sini. Kalau kita nolkan aja ya, nanti di sana juga nol di komputer saya. Buat kita nyoba. Oke, saya nolkan. Saya mencoba channel 1 dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Ini di channel 1 sudah saya select di sini. Saya kembali ke home. Nah, channel 1. Ini saya buka channelnya Jack 12. Ternyata ini sudah saya kasih efek. Sebentar. Saya matikan dulu efeknya biar teman-teman tahu Jack 12. Set efeknya saya matikan dulu di channel nomor 13.
13 cek 12 ini. Nah, oke, saya matikan dulu ya. Sekarang saya akan memberitahu teman-teman apa sih nanti fungsinya yang ada di sini. Nah, ini yang home ya. Saya pencet home. Yang di home nanti teman-teman bisa mengatur salah satunya kalau seumpamanya kita mau membuat link atau 48 volt nyalakan dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal di sini ada tombol kombinasi atas bawah sama kanan kiri, nanti bisa kita manfaatkan. Kalau kita ke kiri contohnya home, kanan config, kanan noise gate, kanan ini kompresor limiter, ini EQ. Terus ini send bisa kita kirimkan ke berbagai macam bass nanti 1 sampai dengan 6 atau bisa kita kirim ke efek. Ini main out. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya kita mau mengatur EQ dulu yang mudah. Ini saya buat reset ya. Saya akan reset. EQ-nya reset all. Reset all. Nah, ini reset all. Keyboardnya adanya warna hitam. Nyari yang lain dulu sih, Elsa. Oke ya, ini sudah saya flat. Ini flat. Nah, cara meng-EQ-nya. Nah, ini yang pertama harus wajib di select nomor 1 dulu buat kita meng-EQ nomor 1. Terus ini kita pindah ke EQ. Setelah ini teman-teman ya, sama dengan mixer digital lain, yang kita bisa meng-EQ adalah high di frekuensi 10K 10 kHz, high mid di frekuensi 2 kHz. Terus low mid di frekuensi low midnya ini 600 Hz, low-nya di 124 Hz. Nah, nanti teman-teman bisa meng-EQ. Contohnya, Mas, kalau saya ingin meng-EQ, lokat dulu. Kan ini ada suaranya B. Nah, cara melokatnya kita klik ke sini, lokat. Oke ya, lokat. Otomatis di sini akan seperti ini lokatnya. Nah, lokat seperti itu. Terus setelah itu kita bisa memilih mode lokatnya. Ini modenya. Contohnya ini lokatnya model seperti ini, atau di model seperti ini, atau model seperti ini, model seperti itu, model seperti ini. Nah, ini yang mode lokat aja ya. Saya mode lokat. Terus ini untuk memindah frekuensinya. Jadi teman-teman lihat di layar. Ini frekuensi, coba saya lokat menjadi 100 Hz. Ini 100 Hz, 95, 101 Hz. Nah, ini sudah tidak ada bek-beknya. Terus setelah itu teman-teman pengen high dinaikkan dulu. High dulu. Saya pencet high. Oke ya, di sini akan pindah ke nomor 4. High kita naikkan. Cara menaikkan bisa kita naikkan lewat sini, teman-teman. Ini buat pindah frekuensi. Coba teman-teman lihat, ini ada tulisannya frekuensi. Ini gain untuk menaikkan gainnya yang di bawah. Ini gain. Nah, ini gain cek 1 2. Ini saya naikkan gainnya. Oke ya, saya naikkan gainnya. Terus ini saya pindah frekuensi. Nah, ini pindah frekuensi. Ini saya EQ di 9 kilo 8 kHz. Terus ini teman-teman ya, ini buat bandwidth. Tapi kalau semuanya seperti ini nggak bisa. Nanti yang di bandwidth coba yang tengah. Sekarang saya pindah ke high mid. High mid ini saya pindah frekuensi. High mid saya akan meng-EQ di 2 kilo 2 kilo high mid. Ini saya naikkan. Ini saya naikkan gainnya. Frekuensinya saya kecilkan. Nah, frekuensinya saya kecilkan. Sekarang frekuensinya saya, nah ini gain, ini frekuensi lah. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini frekuensi. Ini kita gainnya saya buat minus. Coba lihat di layar kaca, minus. Terus sekarang saya pindah di 4 kilo. Nah, ini saya buat seperti itu. Oke, nah terus ini buat meng-EQ low-nya. Low-nya contohnya pengen saya tambah. Low-nya saya naikkan gain. Gain saya naikkan. Terus frekuensi saya pindah, tinggal sesuka hati. Pengennya yang agak ngebass ke sini, pengennya yang agak nge-mid ke sini. Nah, ini low mid. Ini saya buat di frekuensi berapa? 632 Hz. Oke ya, cek 1 2. Nah, ini sudah lumayan. Suaranya flat. Ada ces-cesnya, tidak feedback. Oke, sekarang ini EQ ya. Jadi ini bagian EQ, ini bagian lokat, wis gitu ya, gampang-gampang nih. Terus ini gain. Jadi kalau seumpamanya kita mau minus gain, ini gini. Ini gainnya minus. Nah, nanti bisa dilihat di home, ini ada tulisan gain. Ini kalau di minus 12, ini saya buat 0.
Kalau gain ini saya plus 5, ini lumayan peka. Saya plus 10, ini 10 dB. Nah, itu ya. Ini saya plus 10 dB ya gainnya. Jadi ini tombol gainnya di sini. Kalau mau menyalakan 48 volt tinggal diklik phantom 48 volt. Terus ini threshold nanti bisa kita gunakan untuk kompresor limiter dan noise gate. Di sini ada pengaturannya juga. Oke, sekarang tadi EQ sudah. Terus kalau seumpamanya kita pengen menyalakan di kompresor limiter, nanti kita tinggal pencet gate. Nah, noise gate maka akan menyala, tinggal nanti kita atur seberapa kita akan membuat noise. Nah, ini nggak bunyi. Nah, karena noise-nya saya naikkan frekuensinya. Nah, ini threshold nanti tinggal diatur. Terus kalau mau menyalakan kompresor limiter, kita pindah ke sini. Kompresor limiter kita nyalakan, sama fungsinya ya. Teman-teman kalau sound system pasti sudah tahu adalah untuk membatasi, melimit. Kalau ini adalah untuk membatasi noise-nya. Oke ya, saya matikan lagi. Jadi mudahnya seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman ya, yang teman-teman cari nanti mesti cara meng-send efeknya bagaimana. Nah, ini tadi sudah saya EQ. Oke ya, sudah saya EQ. Terus setelah itu untuk send efek. Nah, send efek di sini saya melihat efek saya dulu. Nah, efek saya itu di sini ada 4 reverb. Nah, di sini ada 4 reverb yang nanti bisa kita gunakan di channel ini. Lah, di sini teman-teman ya, saya contohnya ingin menggunakan yang reverb 13. Nah, ini sudah saya send bass di 13. Ini coba saya akan menggunakan efek hall reverb. Nah, hall reverb di channel 13. Nah, ini nanti teman-teman kita akan meng-send berarti ke channel 13 di bass. Jadi kita akan send channel 13 di bass. Oke ya, 13 yang ini. Nah, ini 13 saya send. Oke, reverb sudah mulai bunyi sampai dengan 0 dB ya. Ini di sini ada tulisannya 0 dB. Ini 0 dB. Nah, di sini berarti artinya apa? Channel di sini fader nomor 1 itu kita kirimkan ke bass nomor 13. Nah, nomor 13 karena sudah kita setting di efek. Oke ya, di sini sudah kita setting di efek nomor bass 13. Jadi bass outputnya di nomor 13. Coba kita ganti jenis reverbnya. Coba saya akan mengganti jenis reverbnya, saya ganti room reverb. Saya klik ini room reverb. Nah, nanti tunggu beberapa detik, nanti dia akan baru berfungsi. Room reverb, flat reverb, jack A. Ini flat reverb. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih yang mana. Saya kembalikan ke hall reverb. Nah, untuk cara meng-EQ-nya ini kan terlalu banyak mungkin ya, jack. Ini hall reverb. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke bass nomor 16. Ini adalah bass send. Bass send adalah yang kita manfaatkan untuk reverb send. Artinya nomor send dari mixer channel bass 13 ke efek yang ada di Behringer. Oke, kalau kita dorong jack 12 low, tes 12. Nah, berarti ini adalah send. Terus inputnya ada di efek return. Jadi di efek return, oke ya teman-teman ya. Jadi efek return out jack 12 ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini di efek return. Diterusnya. Efek return. Coba kita matikan jack 12. Nah, otomatis mati ya. Ini adalah inputnya, input dari efek. Nah, input dari efek. Coba kita dorong naik jack 12. Nah, otomatis bunyi lagi. Nah, ini adalah inputnya. Jadi ini adalah send efek, ini adalah input efeknya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sangat mudah. Efek return, efek send, seperti itu. Cuma memang kalau baru pemula, khususnya di mixer digital, pasti agak lumayan bingung. Apalagi pengaturannya sangat banyak seperti ini. Terus itu ya, itu tadi efek sudah kita send. Terus kalau seumpamanya, diterusnya yang gotip, terus kalau seumpamanya kita mau, oke ya, kalau seumpamanya kita mau menggunakan send bass, jadi artinya kita mau mengirimkan ke aux send, contohnya mau menggunakan aux send seperti itu. Ini kita cara satu, kita select lagi. Oke ya, kita ke send.
Ini bisa kita manfaatkan channel, contohnya kita pindah ya. Ini kita mau naikkan nomor 1, kita tinggal naikkan nomor 1. Nah, otomatis seperti ini teman-teman. Oke, send bus nomor 1 kita dorong. Oke, ini sudah bunyi ya. Ini. Nah, jadi ini send bus 1 sampai dengan 8 tadi, kita dorong, ini sudah bunyi. Jadi artinya apa? Kita bisa mengirimkan signal dari channel nomor 1 ke out send nomor 1. Oke? Bisa dimengerti teman-teman ya. Memang agak membingungkan, tapi saya yakin teman-teman nanti bisa. Ini adalah salah satu Behringer X3 produser, produk dari Behringer adalah kita review detail hari ini ya. Jadi apa saja nanti fitur-fitur yang ada di sini. Jadi nanti kesimpulannya, setiap channel, oke, kita kembali ke channel nomor 1. Itu yang pertama, itu di home sudah jelas. Di sini kita bisa melakukan DCA group, terus mute group 1 sampai dengan 6. Nanti mute group, nanti kita tinggal klik tombol di sini. Kalau kita memanfaatkan shortcutnya di sini, ini mute group. Kalau kita mau melakukan mute group, oke ya, 1 sampai dengan 6. Oke, terus mute group DCA. Terus setiap channel nanti bisa kita contohnya lakukan phantom 48 volt dan lain-lain. Terus nanti buat grup, terus nanti kita gunakan juga untuk link juga bisa. Jadi kalau semuanya kita mau link kanan kiri sama saja dengan mixer digital yang lain. Nanti di sini sudah ada contoh, berarti ini kita send ke bus 1, bus 13 digunakan untuk refresh tadi. Seperti itu. Yang kedua ini config, nanti bisa digunakan 48 volt sama saja. Kalau kita mau menggunakan link nanti buat kanan kiri LR juga bisa. Di sini untuk tombol insert nanti kalau semuanya teman-teman mau menggunakan refresh lagi lewat per channel. Terus get noise gate di sini. Oke, noise gate teman-teman ya, lihat. Ini juga bisa nanti kita aktifkan dan kita setting hot, release dan lain-lain. Attack di sini. Ini kompresor limiter, attack, hold, semua release, semua nanti kita bisa setting juga di sini. EQ ini buat kita mengatur equalizer. Jadi nanti frekuensi mau kita buat seperti apa. Terus ini send. Nanti adalah manfaat buat kita mengirimkan ke efek, ke aux send dan lain-lain, nanti bisa kita atur di sini send. Terus main ini adalah untuk kita mengatur nanti main out-nya per fader seperti itu. Oke ya. Terus kalau seumpamanya teman-teman kita mau melihat apa saja channel yang menyala. Nah, ini ada di sini meters, nanti ada menu meters. Nanti saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah berarti mana saja yang bekerja daripada mixer yang kita bawakan ini. In out-nya mana saja yang bekerja. Routing fungsinya buat apa? Buat kita mengatur. Contohnya di input di sini kita mau mengatur ASA bisa, ASB bisa, cut, XLR. Nah, semuanya ada di pengaturan routing ya. Jadi contohnya kita mau merut out input ini kita mau buat cut 1 dan 2. Cut 1 dan 2 itu aux in ya. Cut 1 dan 2 itu adalah dari PC. Jadi contohnya kalau kita menggunakan sound cut 1 dan 2 dari PC, ini ya Behringer 1 dan 2, output Behringer 1 dan 2 X USB. Itu masuknya di root, nanti kita tinggal mengaturnya di input, kita buat cut 1 dan 2. Nah, kita buat cut 1 dan 2, itu otomatis nanti aux inputnya akan berubah menjadi input daripada PC yang kita bawakan. Nah, contohnya ini. Nah, ini bunyi, artinya ini nomor 1 daripada aux in itu berubah menjadi aux 1 input dan 2 dari PC. Ini dari PC. Kalau seumpamanya saya buat menjadi aux in-nya, sebentar. Ini dari mana? Ini saya aux in-nya saya buat aux in ya. Ini mati. Jadi nanti nggak bisa. Ini berubah menjadi aux input yang ada di belakang channel. Ada di belakang mixernya. Aux input yang ada di sini analog. Kalau saya buat di 1 dan 2, ini berubah menjadi digital dari PC. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sangat mudah. Apalagi kalau kita membuat monitor seperti ini, nanti kita akan lebih mudah, akan lebih tahu karena di digital, di monitor saya, di komputer saya, di software itu nanti semua
daripada mixer, prosesor mixer Behringer ini nanti semuanya akan ada di sini. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya akan ada kelihatan di software. Kita ngapain aja seperti itu. Terus ini library nanti juga bisa kita gunakan untuk membuat ini ya pengaturan-pengaturan yang sudah tersimpan di dalam mixer. Efek nanti bisa kita manfaatkan 1 sampai dengan 8 efek. Maksudnya profil. Jadi nanti kita bisa manfaatkan semua di sini. Di sini ada efek. Terus setup fungsinya buat apa? Setup di sini untuk mengatur. Jadi pengaturan semua di dalam mixer itu masuk di setup. Nah, di setup di sini nanti contohnya kita bisa mereboot atau men-shutdown, mematikan mixer dari software. Oke ya, shutdown bisa, reboot bisa. Nah, terus di bawah sini update. Jadi nanti teman-teman bisa mengupdate software. Oke ya, yang ini update. Seperti mixer saya ini sudah saya update software versi 4.0,6. Karena kalau yang versi lama tidak bisa dihubungkan ke PC dengan software yang sekarang. Harus menggunakan software yang sekarang dan juga firmware yang sekarang ya. Jadi kita bisa mengupdate software mixer. Jadi di X32 Producer ini bisa kita update softwarenya lewat sini ya, lewat setup. Oke, reboot, matikan bisa. Terus ini buat kita mengatur. Jadi contohnya source inputnya dari internal ESA, ESB, nanti pokoknya semuanya ada di sini. Terus ini kita mau mereset data. Contohnya teman-teman, Mas, mixer saya karuan, tinggal dolanan, tinggal latihan. Tinggal teman-teman reset lewat konsol di OK, nanti diklik lewat sini ya. Kalau ini cancel, kalau ini oke, tak cancel aja. Nanti mixer saya ngereset. Jadi kalau mau show data juga bisa, libraries juga bisa, factory reset. Jadi nanti mereset semua pengaturan dan juga software yang ada di sini, di reset semua. Nanti bisa kita backup, diekspor bisa, di restore juga bisa. Jadi contohnya kita mau mengekspor tinggal diklik. Nah, nanti dipasang USB ya. Jadi nanti semua pengaturan di dalam mixer itu bisa kita simpan. Contohnya, saya hari ini live dangdut, saya ekspor pengaturan di USB, di USB-nya nanti di sini. Terus mau saya restore, soalnya setelah ini mau sholawatan, saya ekspor dangdut. Terus kedua saya ekspor sholawat. Nanti setelah mau sholawatan tinggal di restore. Ketika nanti mau dangdutan tinggal di restore lagi. Oke ya. Jadi sebenarnya di mixer digital itu kita bisa lebih mudah. Apapun yang kita lakukan bisa kita lebih disimpan-simpan seperti itu. Terus nanti ada juga pokoknya nanti bisa di custom boot dan lain-lain teman-teman. Terus ini fungsinya buat mencerahkan LCD ya. Nah ini LCD brightness ini bisa kita buat lebih gelap atau cerah. Diklik ya, ini semua tombol ini bisa diklik untuk meng-OK. Nah ini saya OK, nanti LED brightness, jadi LED-nya gelap. LED-nya bisa kita terangkan sesuka hati, pengennya gimana pas live teman-teman. Jadi di setup itu ada config, nanti bisa kita mengatur semua pengaturan yang ada di dalam mixer. Contohnya ada live 32 track, USB 23 track record dan lain-lain. Ada remote, nanti fungsinya untuk mengatur remote. Contohnya yang kita remote ini namanya kita remote. Jadi nanti bisa kita atur di sini. Network fungsinya adalah nanti kita untuk mengatur. Kalau semuanya teman-teman menggunakan PC, nanti bisa kita dibuat DHCP. Ini saya buat DHCP ya IP-nya. DHCP nanti jadi otomatis di PC saya nanti akan deteksi IP dari X32 Producer. Tapi kalau saya DHCP-nya di manual nanti juga bisa DHCP-nya dimatikan, nanti kita tinggal manual. Nah, di network di sini teman-teman juga bisa kita manfaatkan untuk router. Jadi kalau semuanya kita kasih router, kita aktifkan DHCP, terus nanti routernya akan otomatis dapat IP dari sini. Terus nanti di router bisa kita remote menggunakan HP Android atau iPhone. Jadi kita bisa melakukan itu. Nah, terus di sampingnya lagi ada name icon, bisa kita ganti channel, ada gambar-gambarnya. Contohnya gambar drum, gambar apa, nanti terserah, bisa icon-icon di situ, kick drum dan lain-lain. Terus preamp, di sini bisa kita nyalakan 48 volt semua bisa kita nyalakan juga. ASA, ASB juga bisa kita nyalakan. Terus nanti cut, nah di sini adalah untuk mengatur daripada record. Kita bisa manfaatkan 32 in, 32 out untuk multi track.
16 in 16 out, 32 in 8 out juga bisa. Nanti multi tracknya bisa diatur di setup. Yang tombol selanjutnya ini adalah monitor. Nanti teman-teman bisa mengatur monitor, jadi personal monitor dan lain, nanti pengaturannya di sini. Scan nanti tergantung teman-teman nanti bisa menggunakan pengaturan mengatur skin yang akan mau dimasukkan ke dalam layar di sini. Mute group digunakan untuk matikan grup. Nah, terus ini utility nanti bisa digunakan untuk berbagai macam nanti fasilitas yang ada di shortcutnya. Jadi nanti seperti aksen di sini adalah kita bisa membuat virtual tombol nanti untuk mempercepat pengaturan-pengaturan yang kita mau. Nanti bisa kita tulis di sini ya. Nah, di sampingnya kita tulis dibuat shortcut apa. Jadi nanti bisa digunakan nanti. Oke, seperti itu review kita hari ini dari Behringer X32 yang produser series. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau belajar teman-teman saya yakin bisa dan mudah. Cuma memang butuh waktu, butuh proses. Di Behringer X32 producer nanti teman-teman sudah bisa memanfaatkan 16 channel full mono atau menggunakan versi digital tadi, 16 channel input dengan outputnya sudah ada 6, 8 plus LR main seperti itu. Bisa melakukan data record langsung menggunakan flash disk di sini atau menggunakan multitrack di PC. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mungkin teman-teman baru mengerti daripada Mister Digital, itu adalah kurang lebih penjelasan saya. Untuk kelengkapan dan lain-lain, untuk fitur-fitur yang lain yang mungkin terlalu dalam mau digunakan untuk apa, nanti teman-teman mungkin juga bisa dikonsultasikan ke kita, tanya-tanya juga boleh. Kalau teman-teman kesulitan mungkin baru pemula membeli Behringer X32 producer. Oke ya, jadi hari ini saya berkesempatan mereview dari Behringer X32 producer buat teman-teman pemula maupun yang ingin menggunakan, nanti bisa kontak langsung ke WA kita atau langsung komentar di channel YouTube. Nanti teman-teman tinggal tanya-tanya ataupun nanti kalau nanti teman-teman mau membeli nanti bisa tanya-tanya langsung ke kita. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga ini adalah bisa menginformasikan ke teman-teman semuanya yang baru saja memegang Mister Digital ataupun baru mau memiliki, baru mau membeli. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti terima kasih buat semua yang sudah menonton videonya. Kalau mau tanya-tanya silahkan, kita terbuka untuk konsultasi dan lain-lain. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.